Sebagai kuasa hukum, Nasrullah akan menyarankan agar NG melakukan upaya peninjauan kembali atau PK. Namun keputusan akan langkah ini tetap ada pada NG. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dan Hakim Pengadilan Tinggi memang tergolong ringan vonis NG. Karena hanya menjerat istri almarhum Ajima Said ini dengan pasal 11 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Hingga NG hanya divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun. Namun hakim di Mahkamah Agung ternyata punya penilaian lain. Yang dapat dikasasi itu pidana itu kalau hakim itu salah menerapkan hukum. Kedua adalah melampaui batas kewenangannya. Jadi dengan demikian ini yang kita koreksi kan berbeda itu. Salah menerapkan hukum karena diterapkan pasal 11. Yang seharusnya menurut Mahkamah Agung ada pasal 12A. Salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar pasal 17 Undang-Undang Tipikor yang menyebutkan juga seseorang itu bisa dikenakan meskipun itu berasal dari swasta maupun apa. Pokoknya yang masuk 12A itu termasuk juga adalah dapat dikenakan uang pengganti. Saya melihat dari jumlah hukuman saja, kalau saya sebagai pengacara wajib saya mengusulkan, merekomendasikan kepada NG untuk menggunakan hak hukumnya, hak upaya hukum melakukan peninjauan kembali. Namun tetap terserah NG. 12 tahun meringkuk di penjara tentulah bak kiamat buat NG. Sudah kehilangan segalanya, pamornya, baik sebagai wanita cerdas, putri Indonesia ataupun duta berbagai lembaga, kini harus banyak kehilangan waktunya dengan si buah hati Kianu Jabar Mas Said. Padahal sesungguhnya hal terberat NG adalah harus berpisah lama dengan putranya. Mungkinkah ini buah yang pantas ia tuai? Ya, perang terhadap para perampok uang negara kian gencar seiring mulai diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan mencuatnya sosok Artijo Alkostar di Mahkamah Agung. Memang tak ada jalan lain, hukuman seberat-beratnya dan memiskinkan para perampok uang negara mutlak dilakukan untuk menyelamatkan negeri ini. Ini itu tidak boleh ditanyakan kepada hakim, kepada sosiolog, kepada apa, menjerakan, memiskinkan itu bukan terminologi hakim itu. Hakim itu adalah sesuai adil atau tidak, gitu. Benar tidak faktanya itu hakim. Jadi itu terminologi bukan terminologi hakim itu, menjerakan, memiskinkan itu istilah sosial, sosiologi itu, bukan terminologi hukum. Siapa menanam pasti menuai. Mungkin benar NG tengah menuai tingkah pola dan sepak terjangnya menyalahgunakan amanah rakyat. Namun hukuman terberat untuknya tetaplah kenyataan, harus makin terpisah lama dengan Kianu putranya. Nasrullah pun menggambarkan saat ini hanya nasib Kianu lah yang ada di pikiran NG. Itu yang tadi si NG nangis, bagaimana saya menjaga anak saya ini umur 4 tahun, sekarang bapaknya sudah tidak ada. Saya tidak mungkin meminta orang tua saya untuk menetap di Jakarta. Tapi di sisi lain juga saya tidak mungkin menitipkan anak saya di orang tua saya di Manado karena antara anak saya dengan orang tua saya beda akidah. Saya harus menyelamatkan, menjaga akidah anak saya. Ini siapa yang harus jaga anak saya gitu. Itu yang menjadi beban berat si NG. Air mata kembali menjadi teman NG melalui hari-harinya di balik terali. Keyakinan tim kuasa hukum untuk melakukan upaya peninjauan kembali tetap ada. Tapi psikis NG masih sangat berat. Apalagi terakhir, rencana NG menitipkan Kianu di pesantren Kiai Haji Yusuf Mansur juga tak semulus yang ia kira. Setelah muncul putusan MA, NG ngotot untuk menitipkan putranya pada Ustadz Yusuf Mansur. Namun sayang, karena usia masih terlalu kecil, Ustadz Yusuf Mansur belum bersedia. Makanya si NG meminta saya untuk segera berkomunikasi dengan Yusuf Mansur untuk menitipkan putranya itu ke pesantren Yusuf Mansur. Sudah, cuman Yusuf Mansur mengatakan minta waktu agar Kiano itu sampai umur 5 tahun. Karena kalau di bawah itu susah sekali umur segitu untuk jauh berkomunikasi. Saya sudah pertemukan Yusuf Mansur dengan NG. Sudah saya ketemu dengan Yusuf Mansur, saya sudah ngobrol dengan Yusuf Mansur, saya sudah ajak Yusuf Mansur menjenguk NG, sudah didoakan NG oleh Yusuf Mansur, kemudian
Yusuf Mansur sudah membuat komitmen akan saya jadikan anak saya si Kiano ini. Saya akan sekolahkan dia di pesantren saya, kata Yusuf Mansur. Cuman umur 3 tahun itu yang Yusuf Mansur belum berani ngambilnya.